Dalam tulisannya berjudul Gagalnya Isu Khilafah, Tony Rashid menjelaskan bahwa HTI bukan PKS, HTI bukan FPI. HTI mengharamkan demokrasi, sedangkan PKS dan FPI justru mendukung demokrasi. HTI golput karena demokrasi itu haram menurut mereka. Sedangkan isu khilafah sangat identik dengan HTI, bukan FPI dan juga bukan PKS. Jadi jelas, isu khilafah yang dihembuskan kepada paslon 02 Prabowo Sandi hanya isu yang dimainkan untuk Pilpres saja. Menurutnya ada 3 isu yang selalu dimainkan dan berulang-ulang digunakan sebagai propaganda kampanye untuk menyerang Prabowo. Pertama, isu khilafah, kedua, isu radikal, dan ketiga, isu Wahabi. Untuk memastikan bahwa khilafah adalah isu, fitnah, dan kampanye hitam belaka, itu simple, sangat mudah. Caranya, PKB masuk koalisi. Maksudnya, kalau PKB ikut dukung Prabowo, maka isu khilafah, radikal, bahkan Wahabi seketika hilang tanpa jejak. Ingat Pilgub Jawa Tengah 2017 lalu, ketika PKS, PAN, dan Gerindra mengusung Sudirman Said jadi calon gubernur, apakah ada isu khilafah, radikal, dan Wahabi? Tidak ada. Kenapa? Karena PKB ikut gabung dalam koalisi mendukung Sudirman Said itu. Anda bisa bayangkan, jika PKB tidak ada di partai koalisi Sudirman Said saat itu, hampir pasti isu khilafah, radikal, dan Wahabi, no tahlil, no ziarah kubur, no kunut akan dimainkan. Paham kan? Dulu di DKI juga ada isu, jika Anies Sandi menang, Jakarta akan menerapkan syariat Islam. Islam di Jakarta akan jadi Islam radikal. Tahlil, kunut, dan ziarah kubur akan dihapus. Faktanya sekarang, no, nggak terbukti. Ngawur bukan? Masa kengawuran ini diulang lagi? Mikir, kata Cak Lontong. Artinya, pakai otak dong. Secara moral, kampanye model ini menodai demokrasi kita. Jaringan syaraf rakyat dirusak oleh pola kampanye hitam seperti ini. Satu sisi kita menolak politik identitas, tapi sisi lain kita terus menyuarakan identitas yang lebih fanatik. Ini memprihatinkan. Lalu apakah isu khilafah berpengaruh? Untuk non-muslim mungkin iya, tapi juga harus diingat mayoritas non-muslim adalah pendukung PDIP. Kata LSI angkanya 54,7%. Siapapun calon yang diusung PDIP, mereka juga ikut dukung. Sebagian kecil non-muslim menyebar ke partai-partai lain. Ada isu khilafah atau tidak, non-muslim prosentasenya sangat kecil yang mendukung calon di luar PDIP. Pengaruhnya terhadap Nahdliyin, orang-orang NU sudah pada cerdas, tahu mana yang fitnah, mana yang beneran. Jadi isu khilafah juga isu radikalisme dan Wahabi tidak akan banyak mempengaruhi pilihan warga Nahdliyin, kecuali yang diehard PKB, yang mati urip derek PKB. Isu khilafah hanya ramai di opini, tapi tak signifikan mempengaruhi pilihan rakyat. Buktinya, bersamaan dengan makin kencangnya isu khilafah, elektabilitas Prabowo tetap naik dan elektabilitas Jokowi terus turun. Ini tanda permainan isu khilafah telah gagal.